Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Organisasi dan Manajemen dalam Mencapai Tujuan Organisasi yang Berorientasi Laba. Berikut nama kelompoknya dengan saya sendiri, Aisan Tasya. Saya Elvi Susanti. Saya Nuri Nabila. Saya Sofia Yolanda. Lanjut, saya baca terlebih dahulu. Pendahuluan, suatu organisasi baik berorientasi pada bisnis yang bersifat laba maupun non-laba selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Hakikatnya, suatu organisasi menurut Hadiprozo dan Handoko 1987 adalah organisasi yang usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling tergantung, bekerja sama atas dasar pembagian kerja, peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Pelayanan publik menurut Taha 1994 merupakan suatu kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan kepuasan kepada publik. Pemenuhan hak ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sisi kuantitas dapat dilakukan dengan memperbanyak masyarakat yang dapat dilayani dan menambah waktu pelayanan, sedangkan sisi kualitas dapat dilakukan dengan mengurangi kesalahan pelayanan, keterlambatan pelayanan. Peningkatan kualitas aparat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fungsi dan kegiatan bagian kepegawaian atau personalia untuk menjamin bahwa mereka diperankan secara efisien dan efektif. Efisien dan efektivitas pendayagunaan aparat dapat dilihat dari tingkat produktivitas yang tinggi, bagaimana diungkapkan Sutermeister yang dikutip oleh Suparlan dalam Falik Khatun 2000, bahwa produktivitas akan tergantung pada kinerja aparat. Pembahasan banyak organisasi di masyarakat, misal negara, partai politik, perkumpulan masyarakat, bahkan bentuk organisasi yang paling kecil yaitu keluarga dan lain sebagainya. Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum, yaitu sebagai suatu lembaga atau fungsional seperti perguruan tinggi, rumah sakit, perwakilan pemerintah, perwakilan dagang, perkumpulan olahraga, dan lain sebagainya. Proses pengorganisasian, pengalokasian, dan penugasan para anggotanya untuk mencapai tujuan yang efektif. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya, baik intern maupun ekstern. Dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Selanjutnya dibacakan oleh Elvi. Fungsi organisasi. 1. Fungsi organisasi memberi arah dan aturan, serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. 2.
Fungsi organisasi selanjutnya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. 3. Fungsi organisasi yang terakhir yakni memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Unsur organisasi. 1. Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengelapai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. 2. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Komunikasi akan sangat memengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai proses kerja yang diatur sedemikian rupa. Pengertian manajemen dalam organisasi. Menurut J.R. Perry, organizational management adalah aktivitas perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Organisasi adalah proses untuk pengendalian mulai dari perencanaan dan pengorganisasian terkait dengan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang bermacam-macam. Tujuan manajemen dalam organisasi. Tujuan utama manajemen dalam organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin. 5. Dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Manajemen yang efisien dan efektif menyatakan pada kondisi damai dan positif di perusahaan tempat bekerja. Karyawan mengatasi tugas-tugas di dalam rentan waktu yang ditempatkan, dan pegawai tetap loyal mengenai pekerjaan mereka dan tidak menjalankan pekerjaan sebagai beban adalah salah satu hasilnya. Selanjutnya dibacakan oleh Nabila. Organisasi profit. Perusahaan laba dikenal juga sebagai organisasi profit atau organisasi laba. Adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menghasilkan laba. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Organisasi profit merupakan satu kesatuan usaha atau single entity yang utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dapat dibubarkan, dilikuidasi apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus-menerus menderita kerugian sehingga modalnya menjadi sangat berkurang. Perusahaan laba dapat dikenali melalui ciri-ciri berikut. 1. Berorientasi pada laba atau keuntungan atau materi. 2. Berbentuk perusahaan atau korporasi, perusahaan perseorangan, atau perusahaan kemitraan. 3. Pemegang perusahaan adalah seorang pembisnis,
pemegang tunggal atau kemitraan. 4. Model benih atau awal ditanamkan dan diatur oleh pemilik atau pendiri perusahaan firma tersebut. 5. Pendapatan diperoleh melalui penjualan barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Laporan atau pernyataan perusahaan, yaitu mengenal pemasuk, pengeluaran, arus kas, keuntungan, dan sebagainya telah direncanakan secara teratur dan sistematis. 7. Pendapatan atau keuntungan diserahkan atau ditransfer ke akun modal. Selanjutnya dibacakan oleh Silpi. Contoh untuk organisasi profit adalah perusahaan manufaktur, misalnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dikenal sebagai perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia. Perusahaan manufaktur ini memang sudah merajai sebagian besar makanan dan minuman di Indonesia. Produk dari Indofood juga tidak asing lagi di pasar-pasar di Indonesia, seperti mie goreng, yaitu Indomie, snack, dan minuman. Selain itu, Indofood juga menghasilkan produk lain, misalnya bumbu masakan, minyak goreng, dan juga kecap. Perusahaan Indofood merupakan salah satu contoh organisasi profit karena perusahaan ini mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk menghasilkan maupun menyediakan barang guna untuk mencari laba dan memenuhi kebutuhan masyarakat guna kelangsungan hidupnya. Kesimpulan, manajemen merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seorang pimpinan karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengolah input menjadi output melalui proses manajemen. Dengan demikian, istilah manajemen mengacu kepada suatu proses mengkoordinai dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Pada umumnya, fungsi manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Organisasi memiliki pengertian sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi juga sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja, karena organisasi secara keseluruhan atau sebagai suatu keseluruhan memerlukan manajemen untuk mengatur sistem bekerja. Manajemen dan organisasi sangat berhubungan erat. Manajemen merupakan atau berarti sebagai kepemimpinan, sedangkan dalam organisasi juga terdapat kepemimpinan. Dengan demikian, untuk memimpin organisasi yang baik dan mencapai tujuan diperlukan manajemen yang baik juga. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang dari materinya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.